Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih tetap tentang anxiety disorder. Jadi semua video-video yang ada di channel aku adalah tentang anxiety disorder dan asam lambung. Dan topik kita kali ini masih di seputaran ketakutan akan kematian, ketakutan akan pingsan. Masih seputaran itu ya. Jadi apa sih yang membuat kita takut mati? Nah, itu juga harus disadari tuh, apa sih yang membuat kita takut mati gitu. Mungkin karena kita masih kurang beramal, masih belum yakin bahwa bekal yang kita bawa itu cukup. Atau mungkin kita khawatir sama orang-orang yang akan kita tinggalkan sebelumnya. Dan kenapa kita takut matinya itu jadi gini. Kalau aku ya, ini kan aku berbicara tentang pengalaman yang pernah aku alami di dalam hidup aku pada saat aku anxiety disorder. Jadi yang aku takutkan adalah justru karena aku tahu Tuhan adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa mencabut hidup seseorang kapan aja, di mana saja, bahkan tanpa penyakit sekalipun. Dan justru di awal-awal itu yang membuat aku sangat ketakutan. Ya pada saat sholat takut, pada saat sujud tiba-tiba meninggal, pada saat gimana tiba-tiba meninggal gitu loh. Terus pada saat ya apa aja, dalam keadaan apa aja aku tiba-tiba takutnya meninggal gitu. Pada saat nonton TV juga kan orang bisa aja meninggal, karena kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu. Ditambah lagi yang menakutkannya itu karena adanya si sensasi itu kan, si yang tiba-tiba, karena kita mulai takut, mulai berpikiran negatif, akhirnya sensasi juga mulai datang. Atau sebelum pikiran kita negatif, sensasi datang duluan, yang mana yang duluan gitu kan ya. Jadi pokoknya yang manapun yang datang duluan itu akan membuat kita sangat ketakutan. Justru hal itulah yang membuat aku takut bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kapan aja kita bisa diambil, kapan aja kita bisa mati. Itu yang kadang-kadang justru membuat aku takut. Bukan kadang-kadang ya, pada saat itu bener-bener membuat aku ketakutan adalah itu. Tapi lama-lama aku belajar mulai menerima bahwa ya banyak aku dengerin itu ya ceramah-ceramah Ustadz. Kayak di Ustadz Adi Hidayat aku pernah dengar bahwa beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan diambil hidupnya oleh Allah, dimatikan oleh Allah sebelum rizkinya cukup. Rizki dalam kehidupannya itu cukup gitu, Ustadz Adi Hidayat. Coba deh nonton ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Dan aku juga yang membuat aku semakin kuat adalah dari Coach Stephen Indra Wibowo. Waktu itu di salah satu video dakwahnya beliau ngomong begini, kalau saya keluar dari rumah, saya bilang sama istri saya, jangan doakan saya selamat, justru doakan saya meninggal. Karena kenapa? Karena pada saat saya keluar dari rumah, berarti saya sedang dalam keadaan kalau saya meninggal dalam keadaan memperjuangkan, dia kan, beliau kan dari Mualaf Center ya, memperjuangkan hajat hidup orang banyak. Pada saat dalam saat dia berdakwah, dakwah itu kan caranya macam-macam, ada dengan cara mengajak orang-orang untuk bersedekah dan lain-lain gitu ya. Ada juga dia yang bersedekah kepada orang-orang di jalan dakwah. Kalau meninggal itu kan berarti meninggalnya kan mati syahid kan di situ. Nah aku lihat pasrah banget gitu. Oh, gue tuh mesti harus. Jadi aku baru sadar bahwa memang semuanya harus pasrah. Apapun yang terjadi, kita nggak bisa lari dari kehendak Allah gitu loh. Tapi yang harus kita jalani saat ini adalah kita saat ini sedang hidup. Jadi kita sedang hidup. Nikmati hidup ini, banyak-banyakin bekal pada saat kita dipanggil oleh Allah kelak. Dengan cara apa? Dengan cara ya, kalau kamu muslim, kamu sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Kan Allah bilang di Al-Quran, kita disuruh sholat dan zakat gitu. Zakat ya dalam artian kalau kamu punya duit, kamu dapat duit berapa kan 2,5%-nya dikeluarin gitu. Atau bersedekah kan macam-macam, ada dengan jalan senyum aja kita kepada orang kan itu namanya sedekah ya kan. Berbuat baik kalau kita nggak punya duit ya dengan cara tenaga, mengeluarkan tenaga, itu juga sedekah gitu. Terus ya itu dari situ, terus ditambah lagi dengan karena aku udah biasa, akhirnya lama-lama kebiasaan gitu. Lihat-lihat juga dari mentor-mentor lain bahwa kita harus mulai masa bodoh dengan segala sensasi, baik itu sensasi ketakutan atau apapun. Kalau udah sensasi mulai naik, bodoh amat. Aku yakin Allah bersama aku. Aku yakin. Kalaupun terjadi apa-apa sama aku, ini adalah waktu yang terbaik yang Allah berikan kepadaku.
kalaupun aku meninggal, kalaupun aku mati saat ini adalah waktu yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Jadi yakin terhadap itu, gitu. Caranya kamu yakin gimana? Ya itu tadi, berbuat baik, ya kan? Bekalnya itu dikuatin, bekal kalau sampai kita diambil Allah itu ya bekalnya dikuatin, gitu. Jadi kalau kita udah yakin dengan bekal kita itu ada, dikuatin, yakin deh, bekal dikuatin. Terus masa bodoh dengan segala sensasi, bodoh amat lah, kemarin juga begini kan, kemarin kamu begini juga kan, bisa melewati hari kan, masih hidup kan sampai sekarang. Itu dijadikan guru suri tauladan buat kamu bahwa kemarin juga gue begitu, ya udah hari ini begini lagi. Terus lihat komentar-komentar orang-orang banyak juga yang kayak begitu kan, orang lain juga pada kayak gitu, ya gue wajar-wajar lah begini, namanya aja gue lagi sakit. Jadi dibiasakan dirinya untuk masa bodoh dengan segala sensasi. Dibiasakan dirinya untuk belajar dari kemarin-kemarin, dari masa lalu, bahwa kemarin gue juga begini, sekarang gue begini, ya wajar lah. Ditambah lagi orang-orang yang lain juga begini, sama punya sensasi yang sama saya, ya udah wajar lah. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, Allah manggil kita udah punya bekal kebaikan, dan percaya bahwa ini adalah saat yang terbaik. Kalau sampai Allah panggil saya, ini adalah saat yang terbaik. Yang kedua, masalah pingsan. Percaya deh, kamu pingsan dimanapun, pingsan itu sekedar pingsan doang. Abis itu nanti orang pasti nolongin kok. Yang penting kamu kemana-mana ya bawa KTP gitu. Orang pasti akan nolongin kok. Jadi ya kalau misalnya kamu lagi nyetir mobil atau lagi nyetir motor, kalau tiba-tiba datang sensasi atau tiba-tiba panik attack, ya udah coba minggir aja dulu gitu, minggir dulu, tarik napas, terus yakinkan sama diri sendiri bahwa kemarin juga gue gini, nggak apa-apa, kemarin juga aku seperti ini, kemarin alhamdulillah nggak apa-apa, dan sampai sekarang aku masih hidup gitu. Dijadikan yang kemarin suri tauladan untuk hari ini gitu guys. Terus apalagi, pokoknya itu yang pertama, yakinkan dirimu bahwa kemarin aku udah pernah begini dan sekarang begini lagi, ya udahlah nggak apa-apa, masa bodoh amat dengan semua sensasi. Yang kedua, bikin diri kita menjadi lebih baik dari hari ini, lebih baik kita menyadari bahwa kita penuh dosa dan lain-lain. Tobat, jangan lupa sholat tobat insya Allah. Dan jangan lupa pada saat sholat kita berdoa, ya Allah aku bertaubat kepadamu, dan jangan diulangin lagi kesalahan-kesalahan yang memang udah sebelumnya sering kamu lakukan. Kamu kan tahu pasti kesalahan kamu apa. Aku kan ya beda-beda ya, setiap orang kan kesalahannya beda-beda. Jadi ya kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita zaman masa lalu, sehingga kita akan lebih baik. Aku yakin orang yang kena anxiety disorder pasti pribadinya akan jauh menjadi lebih baik, jauh lebih baik gitu. Ya Allah memberikan kita cobaan seperti ini agar kita menjadi lebih baik gitu. Jadi tanamkan dalam dirimu adalah, penyakit ini adalah penyakit yang terbaik yang Allah berikan kepada aku. Waktu ini adalah waktu yang terbaik apabila Allah memanggil aku. Itu aja yang kamu tanamkan. Pasrah. Susah apa enggak? Susah. Saya aja kadang-kadang kalau masih sensasi, aduh, kadang kadang masih ketakutan tetap. Kalau udah sensasi datang kan beda kan ya, daripada sekarang kita lagi sehat. Justru kita lagi sehat ini sekarang kita masukin afirmasi yang baik-baik ke dalam diri kita. Nanti pas udah sensasi kita ingat afirmasi yang udah kita masukin ke dalam diri kita bahwa kita nggak apa-apa. Insya Allah kita nggak apa-apa. Kalaupun Allah ambil, ini adalah waktu yang terbaik. Ini adalah waktu yang terbaik. Dan jangan lupa, asam lambung menurut kedokteran tidak mematikan sama sekali. Itu hanya sekedar asam di lambung yang naik ke tenggorokan. Buat yang GERD, ada juga yang kayak aku sekarang ini dispepsia fungsional, aku yakinnya itu. Karena ya lambung aku tidak berfungsi seperti seharusnya. Jadi fungsinya agak berkurang dan masa bodoh. Aku masa bodoh. Yang penting aku sekarang masih hidup, dan dalam hidup aku akan berbuat baik. Itu aja. Oke, sampai di sini dulu. Semoga insya Allah video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.